Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang surat kabar Kompas. Saya Ratu Bardi Alia sebagai moderator dengan rekan-rekan saya, yaitu Amalia Febriani, Atia Zakira, Khadijah Nazma Zahira, dan Yudi Dwi Julian. Selanjutnya ini ada materi pengertian yang dijelaskan oleh Nazma. Oke, materi pertama kita ada pengertian surat kabar dari Kompas. Nah, surat kabar Kompas ini adalah surat kabar nasional Indonesia dari Jakarta yang terbit pada 28 Juni 1965. Surat kabar ini diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Lalu ada sejarah surat kabar Kompas. Jadi berawal pada April 1965, Menteri Angkatan atau Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani mengusulkan kepada Dr. Franseda, Ketua Partai Katolik, agar partainya memiliki sebuah media. Karena pada saat itu kondisi di Indonesia itu tidak memiliki media surat kabar. Lalu Franseda kemudian menghubungi dua rekan yang berpengalaman menangani media massa, yakni Petrus Canisius atau kita sebut PK Ojong dan Jakob Utama yang sebelumnya mereka berdua ini telah mendirikan majalah berjudul Intisari. Lalu setelah itu dibentuk Yayasan Bentara Rakyat pada 1964. Itu cikal bakal dari surat kabar Kompas. Nah, Yayasan Bentara Rakyat ini hanya bertahan 1 tahun, lalu berhenti dipublikasikan pada 27 Juni 1965 dan diganti namanya dengan Kompas atas usulan dari Soekarno pada tanggal 28 Juni 1965. Lalu ada fungsi surat kabar, ada 5. Yang pertama fungsi informasi, sudah jelas surat kabar itu sebagai fungsi informasi dari segala peristiwa. Yang kedua fungsi edukasi, karena di dalam surat kabar ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil sebagai tambahan wawasan. Yang ketiga ada fungsi hiburan, karena surat kabar selain memberikan informasi dan edukasi juga dapat menghibur pembaca. Lalu ada fungsi persuasif atau hal-hal yang bersifat mengajak, dan yang terakhir ada fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial itu menjelaskan bahwa surat kabar itu dapat mengontrol masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada karakter surat kabar. Karakter surat kabar yang pertama itu publisitas, artinya surat kabar itu ditujukan kepada umum dan harus menyangkut kepentingan umum. Yang kedua itu universal. Universal pada surat kabar berarti memuat berita-berita mengenai peristiwa atau kejadian di seluruh dunia. Yang ketiga ada aktualitas. Aktualitas itu artinya laporan terkini mengenai suatu fakta. Yang keempat itu atau yang terakhir itu ada terdokumentasi. Jadi berita-berita yang udah disampaikan, yang udah dipublikasikan itu akan terdokumentasi untuk kebijakan-kebijakan ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Iya baik, di sini ada cakupan wilayah Kompas. Surat kabar Kompas tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kompas memiliki pelanggan setia dari berbagai daerah. Distribusinya menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia. Didominasi oleh DKI Jakarta sebanyak 41% lebih, dan sisanya menyebar ke daerah lain sesuai dengan tingkat kebutuhan pembaca, yaitu DKI Jakarta 41,1%, Banten 11,8%, Jawa Barat 19,6%, Jawa Tengah 6,6%, Yogyakarta 2,8%, Jawa Timur 5,2%, dan Sumatera Utara 2,7%. Nah, di sini terdapat organisasi dari surat kabar Kompas. Pemimpin umumnya itu Ibu Lilik Utama, wakil pemimpin umum itu Budiman Tanurejo, dan pemimpin redaksi atau penanggung jawabnya itu Bapak Sutadharma Suputra, dan wakil pemimpin redaksi itu Petri Agung Kristanto. Di sini terdapat visi misi surat kabar Kompas.
Visinya itu pertama itu Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. Berarti di sini tidak ada yang ditutupi oleh surat kabar Kompas. Dan yang kedua itu Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial atau golongan ekonomi. Nah, yang ketiga itu Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. Nah, yang keempat itu Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. Yang terakhir itu Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan, tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintah yang menjadi lingkungan. Nah, di sini ada misi dari surat kabar Kompas itu. Berdasarkan visi Kompas yang di atas, misi dari Kompas yaitu mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan atau trendsetter dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya. Di sini juga terdapat afiliasi ekonomi dari surat kabar Kompas. Dalam pendekatan ekonomi, Kompas bekerja sama atau berafiliasi dengan 150 merek media cetak, elektronik, dan broadcast yang menjadikan Kompas Gramedia sebagai perusahaan media terbesar di Indonesia. Brand-brand tersebut antara lain Kontan Store, Great Store, Gereja Kompas ID, Kaplaza, Klasika, Medio, Movie, Market Space, Tribun News, dan masih banyak lagi. Lalu di sini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yudi. Oke, kemudian ada konten surat kabar. Yang pertama ada straight news atau berita langsung. Jenis berita ini biasanya ditulis secara to the point, lugas, jelas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini, terhangat, dan juga menarik. Biasanya, jenis ini terdapat pada halaman depan sebuah koran. Jenis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada hard news, berisi berita yang sangat penting, terupdate, ataupun terbaru, yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua ada soft news, merupakan berita ringan atau lunak, yang biasanya memberikan informasi mengenai kisah-kisah kemanusiaan. Kemudian konten surat kabar yang kedua ada opinion news, atau berita opini. Jenis berita ini merupakan berita pendapat yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, ataupun komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. Berita jenis ini biasanya bersumber dari pendapat para ahli, profesor, cendekiawan, atau pejabat. Kemudian yang ketiga ada interpretative news. Jenis berita ini merupakan penyempurnaan dari straight news, namun dengan penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, serta menambah data-data terkait sehingga menjadikan berita menjadi utuh, lebih detail, dan lengkap. Kemudian ada depth news atau berita mendalam. Jenis ini adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Jenis ini lebih ditekankan ke pertanyaan, mengapa dan bagaimana, serta apa. Kemudian ada investigation news. Jenis ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan sebuah penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber data yang ada. Selain berisi tentang hal-hal di atas, surat kabar juga berisi konten-konten lain seperti berikut. Yang pertama ada iklan. Jenis ini adalah bentuk dari informasi mengenai suatu produk dari produsen atau suatu perusahaan kepada khalayak selaku konsumen. Kemudian yang kedua adalah lowongan pekerjaan. Jenis ini terkait tentang informasi tersedianya posisi jabatan di suatu perusahaan yang dapat ditempati oleh pelamar. Yang terakhir ada teka-teki silang berhadiah. Jenis ini tidak termasuk dalam informasi, tetapi berbentuk sebuah games mengenai teka-teki yang biasanya memiliki hadiah menarik. Ya, kemudian ada proses penyampaian konten yang akan dibacakan oleh Atia Zahir. Baik, saya akan menjelaskan proses penyampaian konten. Sebelum surat kabar sampai ke tangan pembaca, ada beberapa tahap yang dilalui. Yang pertama yaitu rapat redaksi. Dalam rapat redaksi biasanya dihadiri oleh pemimpin dan wakil pemimpin redaksi, redaktur bidang, dan manajer serta kepala bidang. Dalam rapat ini akan disusun rencana pembuatan isi surat kabar dan juga membahas berita-berita apa saja yang akan disajikan kepada masyarakat luas. Yang kedua, pengumpulan bahan. Setelah hasil rapat didapatkan, reporter akan memulai tugasnya, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan berita yang sudah disepakati
di lapangan, dan proses pengumpulan ini bisa dilakukan dengan peliputan atau wawancara. Tahap ketiga yaitu rapat budgeting. Dalam rapat budgeting, berita-berita yang sudah dikumpulkan oleh reporter kemudian akan didata dan dibahas dalam rapat budgeting ini. Yang keempat, penulisan berita. Wartawan akan mengolah berita yang didapatkan di lapangan untuk dijadikan naskah. Naskah tersebut kemudian ditentukan akan masuk ke bidang yang sesuai dengan isi beritanya. Dalam penulisan naskah berita, wartawan perlu memperhatikan unsur-unsur kepenulisan dengan rumus 5W plus 1H, agar pembaca berita dapat memahami isi berita dengan baik. Tahap kelima yaitu editing. Editing merupakan proses yang cukup penting dalam penerbitan koran. Editing menjadi tugas dari redaktur atau penanggung jawab rubrik koran. Dalam proses editing ini, redaktur akan mengedit berita-berita yang sudah ditulis oleh reporter di lapangan agar sesuai dengan kaidah jurnalistik dan memenuhi syarat EYD dan tidak melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian yang keenam yaitu ada layout dan editing. Setelah berita selesai diedit oleh redaktur, selanjutnya adalah layout rubrik atau halaman oleh layouter. Layouter akan menyusun berita-berita yang ada ke dalam template halaman dan disesuaikan dengan jumlah iklan yang ada di dalam iklan. Untuk poin 7 akan disampaikan oleh Ratu Badriah. Selanjutnya ada pemeriksaan halaman. Halaman yang telah selesai di layout diperiksa oleh reporter piket. Nantinya ada sebuah kertas berukuran A3 yang akan dicetak gambaran rubik yang diterbitkan di keesokan harinya. Reporter piket bertugas untuk membaca semua berita yang ada di dalam halaman sudah dicetak tersebut. Jika ada tulisan yang salah, gambaran yang kurang jelas, grafis yang tidak sesuai dengan berita, dan kesalahan lainnya, maka diberi tanda di kertas yang diperiksa tersebut. Kemudian diserahkan kembali ke redaktur. Dalam proses ini, redaktur diharapkan dapat memeriksa ulang halaman yang sudah di layout tersebut sekali lagi. Jika ditemukan tulisan atau gambaran yang salah, maka harus melakukan perbaikan. Yang ke-8, persetujuan manajer produksi. Setelah halaman selesai diperiksa, maka tahapan selanjutnya adalah menyerahkan gambaran halaman tersebut ke manajer produksi untuk diminta persetujuan. Manajer produksi memeriksa kembali untuk yang terakhir kalinya. Jika dirasa tidak ada kesalahan lagi, maka manajer produksi menyetujui halaman tersebut. Yang ke-9, ada pengiriman halaman ke percetakan. Jika halaman yang sudah di layout selesai diperiksa dan disetujui oleh manajer produksi dalam bentuk Acrobat PDF ke bagian dokumentasi inilah yang selanjutnya akan mengirimkan halaman ke percetakan. Yang ke-10, ada pencetakan koran. Setelah semua halaman selesai dikirim ke percetakan, maka tahapan selanjutnya adalah percetakan koran. Yang ke-11, penyusunan koran. Saat selesai dicetak, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan koran. Karena 2 kali dicetak, maka kondisi koran belum menyatu. Divisi yang bertanggung jawab dalam penyusunan koran ini adalah divisi sirkulasi. Yang ke-12 atau yang terakhir ini adalah distribusi ke pembaca. Tahapan terakhir adalah pendistribusian koran ke pembaca. Pusat pendistribusian dilakukan langsung di percetakan. Di percetakan, koran akan terbagi-bagi menurut daerah. Koran-koran ini akan diantarkan langsung ke agen-agen. Selanjutnya, agen akan mendistribusikan ke kios pengecaran atau kios pengecaran mengambil langsung dari agen. Divisi yang bertanggung jawab dalam pembagian koran dan mendistribusikan ke pembaca adalah divisi sirkulasi. Baik, sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang baik katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.